Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Bagaimana kabar Anda? Saya Laura Luis akan berbagi informasi seputar kesehatan untuk Anda. Kali ini kita akan membahas penyakit yang rawan menyerang pasca Lebaran. Dan tentunya saya tidak sendirian dalam membahas ini pemirsa. Sudah bersama kita di sini lagi Dokter Dina. Pak Dokter, ini kita masih dalam euforia hari Lebaran ya. Yang tentunya kita bergembira, kita menikmati, dipersiapkan untuk merayakan hari Lebaran ini. Tapi dok, sakit itu penyebabnya kenapa dokter? Konsumsi ya dokter ya? Berapa maksimal atau berapa kita boleh mengkonsumsi makanan manis, minuman manis ini dalam sehari? Dan itu juga apply. Lebaran ini kan kita menikmati kue-kue kering. Tentunya itu memang kita menamakannya kue Lebaran ya. Nah ini yang beberapa komponen gizi. Orang-orang yang biasanya terkena penyakit pasca Lebaran ini apakah karena mereka sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya atau bagaimana menurut dokter? Tapi tentunya memang untuk pasien-pasien begitu. Apakah ada tips barangkali atau mungkin bagaimana caranya kita untuk mengkondisikan, menetralisir agar gula yang kita konsumsi ini tidak begitu berdampak untuk tubuh? Tapi jangan dijawab dulu dokter, nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Hidup Sehat. Jadi kita sudah saksikan betapa istirahat, betapa tidur yang berkualitas itu sangat diperlukan tubuh. Lebaran ini seringkali orang justru kekurangan istirahat, baik entah mungkin terlalu bereforia atau mungkin karena perjalanan yang cukup jauh yang ditempuh ketika mudik misalnya. Nah, fakta atau mitos nih dok, orang yang memiliki riwayat hipertensi kalau tidak mengontrol asupan lemak yang masuk ke dalam tubuhnya itu dapat menyebabkan penyakit stroke. Karena nih dokter, apakah ada faktor lain yang menyebabkan hipertensi orang-orang ini meningkat pada saat Lebaran maupun setelah Lebaran? Lemak nih dokter, lemak itu kan ada banyak jenisnya. Apakah ada lemak yang justru baik untuk kesehatan atau aman untuk dikonsumsi dokter? Kalau gitu berarti berapa maksimal kita boleh mengkonsumsi lemak dalam sehari? Anggaplah kita hitung ini dalam satu potong ayam misalnya dokter, atau seporsi opor ayam misalnya yang biasa dimakan di hari Lebaran. Seperti apa dokter? Kita bicara tentang diabetes. Ini sebenarnya orang diabetes ini boleh nggak sih mengkonsumsi makanan? Dijawab dulu dokter, nanti kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hidup Sehat TV One. Lebaran kan memang kebanyakan makanan adalah makanan manis, minuman manis seperti kue Lebaran dan juga minuman-minumannya ya. Ini tentunya sedikit sulit ya bagi penderita diabetes. Nah pertanyaannya nih dokter, boleh ini mengkonsumsi makanan atau minuman manis itu sendiri? Kalau gitu fakta atau mitos dokter, penderita diabetes ini kalau tidak mengontrol kesehatannya pasca Lebaran akan menyebabkan atau akan rawan terkena komplikasi. Konsumsi gula. Apakah ada batasan untuk usia tertentu yang misalnya usia sekian sampai sekian itu sebaiknya mengurangi makanan manis, begitu dokter? Hari raya ini luar biasa ya dokter ya, makanan manis juga minuman manis, belum lagi makanan yang berlemak. Kalau gitu mungkin dari dokter apa ada tips untuk pemirsa di rumah bagaimana menjaga kesehatan setelah Lebaran maupun di hari Lebaran itu sendiri? Baik. Dokter, ini informasi yang luar biasa sekali, ini sangat penting ya, karena jangan sampai kita terlalu berbahagia di satu hari tapi justru ada penyakit yang datang kepada kita setelahnya. Terima kasih banyak dokter untuk informasi. Dan pemirsa, demikian program Hidup Sehat pada hari ini. Saksikan terus Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Masih suasana Lebaran pemirsa, saya Laura Luis mewakili kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Terima kasih dan sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.